Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi ya untuk latihan soal atau prediksi soal untuk ahli jalan dan jembatan pada uji kompetensi teknis nanti P3K ataupun SKB CPNS tahun 2023. Oke, kita mulai teman-teman ya. Ini nomor 81. Klasifikasi jalan arteri yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor termasuk muatan ukuran lebar tidak melebihi 200 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada video lanjutan kali ini kita akan melanjutkan lagi ya untuk pembahasan ataupun latihan serta prediksi soal kompetensi teknis P3K untuk jabatan fungsional ahli jalan dan jembatan ini untuk P3K tahun 2022 ataupun untuk SKB CPNS tahun 2023. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya untuk di subscribe channel ini ya teman-teman. Semoga tambah banyak lagi untuk video-video latihannya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman semuanya. Nomor 81. Klasifikasi jalan arteri yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor termasuk muatan ukuran lebar tidak melebihi 2500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumber terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. Kira-kira yang pertama jalan apa ya teman-teman? A. Jalan kelas 3A. B. Jalan kelas 2. C. Jalan kelas 3B. D. Jalan kelas 1. E. Jalan kelas 3C. Jawabannya adalah D. Jalan kelas 1. Lebar jalan untuk klasifikasi jalan lokal dan lingkungan kelas 3C adalah A. 2500 mm. B. 2100 mm. C. 2400 mm. D. 2300 mm. E. 2200 mm. Jawabannya adalah B. 2100 mm. 83. Jembatan terindah di dunia di San Francisco. A. Willow Viaduct. B. Golden Gate. C. Ponte Vecchio. C. Caju Bridge. E. Dayang Busan. Jawabannya adalah B. Golden Gate. 84. Aspal hasil proses emulasi aspal keras di mana proses tersebut merupakan pemisahan dan pendispersian partikel aspal keras di dalam air yang sudah mengandung emulsifer disebut aspal. A. Aspal keras. B. Aspal gunung. C. Aspal emulasi. D. Aspal buatan. E. Aspal cair. 84 jawabannya adalah C. Aspal emulasi. 85. Nilai koefisien pembebanan angin yang menerpa kendaraan di atas jembatan adalah A. 0,0014, B.
0,0013, C 0,0010, D 0,0012, E 0,0011. 85 jawabannya D, yaitu 0,0012. 86. Apa yang dimaksud dengan asputon? A. Aspal gunung atau batu yang memiliki kandungan 12% sampai 35%. B. Aspal gunung atau batu yang memiliki kandungan 18% hingga 20%. C. Aspal gunung atau batu yang memiliki kandungan 10 sampai 30%. D. Aspal gunung atau batu yang memiliki kandungan 5 sampai 25%. E. Aspal gunung atau batu yang memiliki kandungan 5 sampai 15%. Enam jawabannya adalah A. Aspal gunung atau batu yang memiliki kandungan 12% hingga 35%. 87. Di bawah ini merupakan fungsi expansion joint adalah A. Mengakomodasi gerakan yang terjadi pada bagian superstructure jembatan yang berasal dari beban mati, perubahan suhu, dan sifat fisik dari pembentukan jembatan. B. Mengakomodasi pergerakan yang terjadi pada bagian superstruktur jembatan yang berasal dari momen di sekitarnya, perubahan suhu, dan sifat fisik pembentuk jembatan. Mengakomodasi gerakan yang terjadi pada bagian superstructure jembatan yang berasal dari beban hidup, perubahan suhu, dan sifat fisik dari pembentukan jembatan. D. Mengakomodasi gerakan yang terjadi pada bagian superstruktur jembatan yang berasal dari beban hidup dan perubahan suhu dan sifat fisik pembentuk jembatan. E. Mengakomodasi gerakan yang terjadi pada bagian superstruktur jembatan yang berasal dari beban hidup, perubahan udara, sifat rohani, dan dari pembentuk jembatan. (87) Jawabannya adalah C. Mengakomodasi gerakan yang terjadi pada bagian superstruktur jembatan yang berasal dari beban hidup, perubahan suhu, dan sifat fisik dari pembentuk jembatan. 88. Jembatan kabel baja akan menguntungkan untuk A. Bentang yang panjang karena lebih besar kapasitasnya. B. Bentang yang panjang karena sangat kuat. C. Bentang yang panjang karena fleksibel. D. Bentang yang panjang karena lebih rigid. E. Bentang yang panjang karena lebih ekonomis. (88) Jawabannya adalah E. Bentang yang panjang karena ekonomis. 89. Graveling adalah istilah untuk A. Pekerjaan perkerasan. B. Pekerjaan tanah dan timbunan. C. Pekerjaan drainase. D. Pekerjaan land clearing. E. Pekerjaan pemadatan. 89 jawabannya adalah A. Pekerjaan perkerasan. 90. Jembatan roboh di Taiwan tahun 2019 dengan 12 orang meninggal adalah A. Jembatan Dengat. B. Jembatan Ruanau. C. Jembatan Singar. D. Jembatan Nanfangau. E. Jembatan Pungai. 90 jawabannya adalah C. Jembatan Nanfangau. 91. Beban berat pada jalan rel kereta biasa disebut A. Ballad route. B. Sleeper route. C. Ups route. D. Transformer route. E. Rail route.
91 jawabannya adalah C. Axle Road. 92 bentang maksimum untuk beton culvert adalah A. 12-15 meter, B. 10-12 meter, C. 8-10 meter, D. 4-6 meter, E. 15-20 meter. 92 jawabannya adalah D. 4-6 meter. Permukaan jalan 93 permukaan jalan yang melandut setempat dia bisa diikuti dengan retak buaya atau tidak, bisa disebabkan oleh kelemahan daya dukung, perkerasan atau infiltrasi air di lokasi itu yang menyebabkan melandut waktu tiba. Ini merupakan indikasi A. menggeleser atau shoving, B. tambalan atau patching, C. kegemukan aspal atau blading, D. ambles depressing, E. jembul atau hulking. Sembilan 93 jawabannya adalah D. ambles atau depression. 94 konstruksi tanah yang disebut dengan perkuatan artifisial adalah A. Mechanical Stabilized Earth atau MSE, Mechanically Stolly Earth atau MSE, yang C. Mechanically Centralization Earth atau MSE, D. Mechanically Static Earth atau MSE, E. Mechanically Static Earth. 94 jawabannya adalah A. Mechanically Stabilized Earth atau MSE. 95 apa yang dimaksud dengan jembatan berstruktur komposit? A. hanya dari beton bertulang, B. struktur dari beton dan baja, C. struktur dari geotekstil, D. dari baja ringan saja, E. dari beton peracetak. 95 jawabannya adalah B. struktur dari beton dan baja. 96 cara mudah untuk mengurangi kerusakan jalan adalah A. mempertebal aspal, B. mengurangi tonase kendaraan yang lewat, C. memadatkan aspal dengan tekanan maksimum, D. menyiram aspal sesering mungkin agar terjaga kualitasnya, E. memasang beton bertulang sebelum mengaspal. 96 jawabannya adalah B. mengurangi tonase kendaraan yang lewat. 97 beban-beban yang khususnya bekerja atau berpengaruh terhadap suatu struktur jembatan, misalnya gaya sentrifugal, gaya gesekan pada tumpuan, beban selama pelaksanaan pekerjaan struktur jembatan, gaya akibat tumpukan benda-benda yang hanyut di bawah aliran sungai disebut beban. A. beban sentrifugal, B. beban khusus, C. beban vertikal, D. beban hidup, E. beban mati. Jawabannya adalah B. beban khusus. 98 aplikasi yang biasa digunakan untuk perencanaan jembatan adalah A. SPSS, B. SAP 2000, C. Sobek, D.